Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan baru saja saya mendapatkan info langsung dari Brunei Darussalam, karena sebentar lagi tim nasional kita akan bertanding dan STY sudah menyiapkan line up starting 11 yang belum ada orang yang tahu dan sudah sampai ke saya, dimana ini kejutan, ini luar biasa. Kalau bisa dilihat dan jika ini memang menjadi benar, dan saya melihat sambil senyum-senyum ya, bagaimana keberanian seorang STY untuk bisa merotasi. Saya pikir besar-besaran di sini, rotasinya akan sampai 90%, 95%. Semua ada pemain-pemain yang dia taruh untuk menghadapi Brunei Darussalam di pertandingan kedua yang akan berlangsung di Sultan Hasan Al Bolkiah di Bandar Seri Begawan, di mana pasti teman-teman juga akan terkejut ya. Namun saya pikir kalau saya melihat ya, siapapun yang dimainkan ini pemain yang siap untuk bertanding dan peluang menang tetap terbuka buat kita, karena kualitas pemain kita memang di atas dari Brunei. Tapi ingat, Brunei akan bertekad untuk bisa lebih baik lagi, jangan sampai kalah dengan 6-0 ketika di GBK, dan mereka tentunya ingin mendapatkan hasil yang bagus. Ini juga harus diantisipasi. Pemain-pemain kita harus fokus, tidak boleh menganggap remeh. Walaupun di starting 11 yang saya dapatkan ini boleh dibilang ya hebat benar ya, hebat benar dengan cara STY ya. Oke, penjaga gawang bukan Nadeo ya, Hernando Ari. Skema dulu saya bilang deh sekarang. Kalau kita bicara dengan skema 4-4-2, bukan 4-2-3-1 atau 3-5-2 bermain dengan 3 back, atau 4-3-3 atau 3-4-3, tapi 4-4-2. Saya mulai dengan di belakang. Kalau penjaga gawang saya udah bilang Hernando Ari yang bermain 4 back flat, tidak ada Elkan Bagot ya. Yang ada tetap Rido atau Rizky Rido, ditemani oleh Fakhrudin Arianto, pemain dari Madura United. Lalu di dua flank, pasti Anda akan terkejut, tidak ada Asnawi Mangku Alam sebagai kapten kesebelasan. Yang ada Sandy Walsh, yang di pertandingan pertama ditaruh di tengah bersama dengan Klok, tapi saat ini STY menarik dia, bermain di posisi dia, bek kanan. Bek kiri, tidak ada Pratama Arhan, langsung dimainkan oleh Sain Patinama, yang tampil oke dalam 17 menit di GBK, tampil baik sekali, dan STY mempercayakan lagi karena Sandi menginginkan untuk bisa bermain langsung dari awal, karena dia merasa saya sudah bugar, saya siap untuk bertanding, saya siap untuk memberikan yang terbaik. Makanya Sain Patinama itu ditaruh di posisi bek kiri. Oke, ada 4 di belakang. Sekarang 4 di tengah. 4 di tengah itu ya, 2 yang bermain di tengah ya, ada Ricky Kambuaya yang di GBK main di babak kedua. Selain Ricky Kambuaya, ada Rahmat Irianto, pemain dari Persib Bandung. Kalau Ricky kita tahu kan dari Persib sudah pindah ke Dewa. Tidak ada Mark Klok di sana. Saya memperkirakan bahwa Arkan Fikri yang akan main ya untuk memberikan kesempatan di awal ini, tapi tidak juga. Atau Asnawi di kanan, Sandy Walsh akan didorong, tapi tidak. Ricky dan Rahmat yang bermain. Di flank, 2 flank ini yang ada adalah Witan yang bermain di sana bersama dengan Egy. Luar biasa, tidak ada Sadil Ramdhani ya. Dan lebih hebat lagi, ya pasti teman-teman suka akan terkejut, tidak ada Ramadan Sananta yang membuat brace di pertandingan pertama. Tidak ada Dimas Derajat yang membuat hat-trick di pertandingan pertama. Hoki Caraka dan Dendi Sulistiawan langsung dimainkan di depan ya. Jadi dengan 4-4-2, karena sudah jelas di wing itu ada Witan dan Egy ya, sekali lagi. Kemudian ada Rahmat dan Ricky Kambuaya bermain di tengah. Itu ini yang membuat saya ini senyum sampai memang berani ya. STY itu luar biasa, tidak terduga sama sekali ya, tidak terpikirkan. Karena saya pikir ini pertandingan di awal babak pertama ini pasti akan pemain-pemain kuat dulu, kemudian ada pergantian-pergantian di babak kedua, tapi langsung dimainkan. Berarti yang main sejak awal di pertandingan pertama Sandy Walsh
yang tetap dipertahankan karena Sandi kan tidak tergantikan di pertandingan pertama. Sekarang dia main sebagai starter yang mengisi posisi dari Asnawi. Hoki dan Dendi dimainkan, tetapi dua-duanya ditarik keluar di babak kedua. Yang full main kan hanya Sandy Walsh. Rido juga tidak tergantikan di pertama. Berarti kalau dilihat di sini berarti ada Rido dan juga dengan Sandi yang bermain sejak awal dan tidak tergantikan di babak pertama sampai babak kedua ya, ketika menang dengan 6-0. Selebihnya Sain Patinama kan masuk di babak kedua juga. Ya, termasuk dengan Ricky Kambuaya, Witan Sulaiman, Egy juga semua masuk di babak kedua. Bahkan Fahrudin belum bermain dan sekarang menjadi pemain inti, termasuk dengan Rahmat. Ya, kalau Ricky Kambuaya juga masuk di babak kedua di pertandingan pertama. Itulah daftar line up yang saya terima dan sempat mengejutkan saya. Apakah ini benar? Tapi saya pikir 99% benar karena langsung dari Brunei, langsung dari STY ya, yang ada di Brunei saat ini, dan saya pikir kita masih bisa menang. Ya, paling tidak 1-2 gol kita bisa dapatkan di babak pertama, namun anak-anak tetap tidak boleh menganggap remeh. Ya, harus bermain dengan mental yang kuat, memanfaatkan setiap peluang yang ada untuk finishing touch menjadikan gol, terutama dua pemainnya ada di depan, Dendi dan Hoki Caraka. Sampai di sini dengan saya, Bung Ropan, untuk memberikan info-info terkini buat teman-teman semua yang ada di manapun Anda berada di seluruh Indonesia, bahkan ada yang di luar ya, di Malaysia, termasuk di Brunei sendiri, di Singapura, ya baik di Thailand, di Vietnam, dan semuanya yang menyenangi tim nasional Indonesia. Ciao.